Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Falevi dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 14046-25046. Pada video monolog kali ini, saya akan membahas kasus ketiga dalam tugas PTS Filsafat Ilmu, yaitu tentang konflik antara pengajaran sains dan keyakinan agama di sekolah. Check it out. Teman-teman, coba kita bayangkan sebuah situasi di sebuah sekolah menengah. Teori evolusi diajarkan dalam pelajaran biologi sebagai bagian dari sains modern. Namun, sebagian orang tua merasa bahwa teori penciptaan berdasarkan kitab suci juga perlu diajarkan agar anak-anak memahami sudut pandang agama. Akhirnya muncul perdebatan antara apakah sekolah harus mengajarkan sains saja atau memberikan ruang bagi keyakinan agama. Menurut saya, kasus ini menarik karena memperlihatkan bahwa konflik sebenarnya bukan hanya tentang mana yang benar, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami kebenaran itu sendiri. Disinilah filsafat ilmu menjadi penting. Filsafat membantu kita memahami bagaimana sains bekerja, bagaimana agama bekerja, dan apakah keduanya memang harus selalu dipertentangkan. Dalam materi filsafat ilmu dijelaskan bahwa filsafat, sains, dan agama sama-sama mencari kebenaran, teman-teman, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat ilmu, sebenarnya konflik ini dapat dianalisis menjadi 3 aspek utama. Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa yang sebenarnya dipersoalkan. Ontologi membahas hakikat realitas atau apa yang dianggap ada. Dalam kasus ini, sains mencoba menjelaskan asal-usul kehidupan melalui teori evolusi. Evolusi menjelaskan bahwa makhluk hidup berkembang secara bertahap melalui proses seleksi alam berdasarkan observasi dan penelitian biologis. Sedangkan agama berbicara tentang penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, fokus agama bukan hanya soal di proses biologis, tetapi juga makna, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di sini saya melihat bahwa keduanya sebenarnya berbicara pada level yang berbeda. Sains menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang, sedangkan agama lebih banyak membahas mengapa manusia ada dan apa tujuan keberadaannya. Namun, ada asumsi yang sering muncul, yaitu anggapan bahwa kalau sains benar, maka agama salah, atau sebaliknya. Padahal, itu belum tentu benar. Konflik sering muncul bukan karena isi pengetahuannya saja, tetapi karena manusia memaksakan satu metode untuk menjawab semua jenis pertanyaan. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu epistemologi, atau dari mana pengetahuan dianggap benar. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam materi, dijelaskan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui rasio, pengalaman empiris, dan juga wahyu. Sains menggunakan pendekatan empiris, artinya teori evolusi diterima karena didukung observasi, penelitian, eksperimen, dan bukti ilmiah yang bisa diuji ulang. Sedangkan agama menggunakan wahyu sebagai sumber kebenaran. Dalam tradisi Islam sendiri, wahyu dipandang sebagai sumber pengetahuan tertinggi, sementara akal dan pengalaman membantu manusia memahami realitas. Nah, di sini ada hal penting yang perlu kita pahami. Teori evolusi adalah teori ilmiah, bukan keyakinan agama. Ia bekerja dalam wilayah empiris. Sebaliknya, narasi penciptaan dalam kitab suci bekerja dalam wilayah keimanan dan spiritualitas. Kalau dipikir secara kritis, masalah muncul ketika keduanya dipaksa bertanding di arena yang sama. Misalnya, agama dipaksa tunduk sepenuhnya pada laboratorium, atau sains dipaksa menjawab seluruh persoalan metafisik dan spiritual manusia. Seorang skeptis mungkin akan berkata, kalau agama masuk kurikulum sains, bukankah itu merusak objektivitas ilmu? Nah, menurut saya, kritik itu ada benarnya, teman-teman, jika agama dijadikan pengganti metode ilmiah. Tetapi, jika agama dijadikan ruang refleksi etis dan juga filosofis, maka itu berbeda. Pendidikan tidak hanya membentuk siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga sadar nilai dan makna kehidupan. Yang ketiga adalah aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi membahas nilai dan etika dalam penggunaan ilmu. Dalam konteks pendidikan, tujuan sekolah bukan hanya membuat siswa hafal teori, tetapi juga melatih cara berpikir kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat atau pandangan. Karena itu, pendekatan yang menurut saya lebih inklusif bukan mencampur agama ke dalam pelajaran biologi secara tidak ilmiah,
tetapi memberikan ruang dialog antara sains dan agama secara proporsional. Contohnya, teori evolusi tetap diajarkan dalam pelajaran sains karena memang bagian dari ilmu biologi modern. Tetapi, sekolah juga dapat menyediakan ruang diskusi dalam pelajaran agama atau filsafat untuk membahas bagaimana agama memandang penciptaan manusia. Jadi, siswa tidak diarahkan untuk memilih salah satu secara fanatik, melainkan diajak memahami bahwa manusia memiliki berbagai cara dalam mencari kebenaran. Menurut saya, pendekatan ini jauh lebih sehat daripada memaksa siswa berada dalam dua kubu yang saling menyerang. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa filsafat ilmu membantu kita melihat bahwa konflik antara sains dan agama tidak selalu harus berakhir dengan pertentangan. Sains memiliki metode empiris untuk menjelaskan fenomena alam, sedangkan agama memberikan nilai, makna, dan arah moral bagi kehidupan manusia. Keduanya memiliki wilayah dan fungsi yang masing-masing. Pendekatan pendidikan yang inklusif seharusnya tidak menghilangkan salah satunya, tetapi mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, rasional, dan tetap menghargai keyakinan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tapi juga bijak dalam memahami kehidupan. Saya Reza Falevi, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.